Saya subhanallah pernah belanja di salah satu toko, gitu, melihat pengalaman gitu. Saya sampai kaget gitu. Dan ini ternyata bukan di satu dua rumah tangga. Banyak sekali terjadi seperti ini. Jadi mereka suami istri ini sudah berumur kelihatannya. Lagi masuk ke satu toko perabot rumah tangga. Kebetulan saya antri di belakang mereka di kasir gitu kan. Nah rupanya si istri ini mengambil barang-barang yang cukup banyak. Suaminya menegurnya. Suaminya mengatakan, ini kan masih ada di rumah. Untuk apa dibeli lagi? Tapi saya melihat sepintas raut wajah ibu tersebut tidak mau tahu. Suami ingatkan lagi tuh. Ini kan masih ada. Dan ini juga yang dibeli. Untuk apa? Manfaatnya apa? Dia tidak mau tahu. Dia cuma mau tahu harus beli dan harus bayar. Dan saya melihat akhirnya suami ini karena menghindari pertengkaran, keributan, apalagi di tempat umum, dia bayar. Ini kezaliman. Kenapa anda zalimi suami anda gitu? Kenapa harus memaksakan keinginan anda? Kita di dunia ini hanya hidup sebentar, gitu kan? Jangan sampai rumah tangga yang merupakan bahtera terbesar untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalan tol menuju ke surga rumah tangga itu anda rusak. Betul-betul jalan tol, terutama bagi muslimah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kita umur pada hari ini. Saudaraku seiman, detik ini ucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena hari ini adalah hari emas kita. Hari di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kalau masa lalu kita ada kesalahan, dan juga kesempatan menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita untuk menambah derajat di surga di akhirat nanti insyaAllah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah mengganti seluruh dosa-dosa kita dengan kemahamurannya menjadi pahala, sebagaimana dia telah firmankan, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala bila memang kita taubat nasuha. Dan juga teman-teman sekalian, kita melanjutkan bahasan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah ikhlaskan niat kita membedah buku atau melanjutkan bedah buku 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Dan kita sudah menyelesaikan hadis ke-21 tentang masalah keutamaan bagi suami dan istri yang bangun pada malam hari dan membangunkan pasangannya untuk sholat bersamanya di malam hari. Dan sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaan daripada hadis ini. Kita akan masuk sekarang, teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi, ke hadis ke-22. Kalau teman-teman yang pegang bukunya di halaman 80, yang berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunfiku, dalam kurung, imra'atun syai'a min baiti zawjiha illa biiznih. Qila ya Rasulullah wala ta'am, qala dzalika afdalu amwalina. Tidaklah boleh seorang wanita, dalam kurung seorang wanita, menginfakkan harta dari rumah suaminya kecuali dengan seizinnya. Dikatakan tidak juga makanan wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, makanan itu adalah harta kami yang paling utama. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sedikit penjelasan dalam buku ini, saya bacakan dulu. Kata penulis, hadits ini menunjukkan bahwa seorang istri harus menjaga harta suaminya, sehingga dia tidak boleh membelanjakan dan menginfakkannya kecuali dengan izin suaminya. Keterangan hadits ini secara mendetail telah dikemukakan pada syarah hadits kedua. Ya. Jadi kalau kita lihat hadits kedua dalam bab kita, saya akan bacakan kembali hadis keduanya. Kita kembali ke halaman 10. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, qalat imra'atun ya Rasulullah inna kallun ala abaina wa abnaina wa azwajina fama yahillu lana min amwalihim. Faqala ar-ratbu ta'kulnahu wa tuhdinahu. Seorang perempuan bertanya, wahai Rasulullah, kami kaum lemah yang bergantung kepada bapak-bapak kami, anak-anak kami, dan para suami kami.
apa yang boleh kami gunakan dari harta-harta mereka tanpa seizin mereka? Beliau menjawab, makanan basah yang kalian boleh memakan dan menghadiahkannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya akan bacakan dulu kembali mengingatkan syarah hadis. Ya, nomor 2. Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata dalam kitab Ma'alimus Sunan, juz 2 halaman 79, dikhususkannya makanan basah dari jenis makanan lainnya karena ia lebih mudah basi dan lebih cepat rusak jika dibiarkan begitu saja tanpa dimakan dan bisa jadi berbau busuk dan tidak bisa dimanfaatkan sehingga menjadi sesuatu yang akan dibuang atau dilempar. Sebaliknya, jika tidak demikian halnya dengan makanan kering, dapat bertahan lama di dalam penyimpanan dan dapat dimanfaatkan apabila dikeluarkan dan disimpan. Sehingga beliau SAW tidak mengizinkan mereka menghabiskannya. Di antara, jadi maksudnya di sini adalah makanan basah, ya. Makanan-makanan basah yang kira-kira bisa rusak, cepat rusak. Yang sudah umum, ya, dihalalkan bagi seorang wanita untuk konsumsi dari apa yang setelah suaminya siapkan atau berikan kepada dia. Dan ini batasannya kata Imam Khattabi di makanan yang basah yang mudah rusak. Kalau makanan kering masuk dalam bahasan kita nanti di hadis nomor 22 tentang tidak boleh dia mengeluarkan kecuali dengan izin suaminya. Kemudian dikatakan selanjutnya di antara sesama tetangga dan kerabat telah berlaku kebiasaan saling memberi hadiah buah-buahan dan sayur-sayuran segar, sayur mayur segar, serta mengirim sebagian makanan matang kepada mereka. Juga memberi oleh-oleh untuk tamu dan orang yang berkunjung kepada mereka apa yang mereka miliki. Maka terjadilah saling memberikan keleluasaan dalam hal ini tanpa harus meminta izin dan berlaku sesuai dengan adat kebiasaan yang dinyatakan baik pada kondisi sepertinya. Namun aturan ini hanya berlaku untuk orang yang diperkenankan mengurus hartanya dari kalangan bapak dan anak dan tidak berlaku bagi suami dan istri. Ya, ini penting ya. Jadi kalau misalnya Anda menjadi anak, ya, sehingga Anda masih tinggal dan masih gadis ya, tinggal bersama ayah, maka apa yang disiapkan oleh ayah di rumah, ya, menurut keterangan dari buku ini, itu Anda boleh, apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, Anda juga boleh memberikan kepada orang lain. Ya. Begitu juga dengan anak. Ya. Kalau misalnya orang tuanya mengambil makanan dari rumahnya, ya, kemudian orang tuanya memberikan juga pada orang lain, ini semua tidak masalah. Tapi tidak berlaku pada suami dan istri. Jadi tetap istri harus izin dulu sama suaminya, kecuali sekali lagi batasannya makanan basah yang mudah rusak tadi ya. Hal itu karena kondisi hubungan antara bapak dan anak lebih longgar dan tidak butuh perhitungan ekstra teliti dalam mengembangkan harta perserikatan dalam pembagian di antara keduanya dan hak bagian yang ada antara keduanya. Sedangkan dalam kaitan nafkah suami terhadap istrinya, maka ia merupakan pengganti atas bersenang-senang dengannya dan hal tersebut diukur dengan jumlah tertentu dan memiliki batas maksimal. Sehingga dua hal tersebut tidak bisa disamakan. Dan salah satu dari keduanya tidak berhak melakukan sesuatu dari hal tersebut kecuali dengan izin pasangannya. Ya, termasuk berlaku sebenarnya ya, tidak boleh suami leluasa menggunakan harta istrinya yang bukan dari dia. Misalnya memang istrinya dasarnya orang kaya atau punya perusahaan, ya, dapat warisan yang banyak, hak dia pribadi. Nggak boleh suami mengatakan saya suami maka biar saya yang kelola. Itu nggak boleh kalau harta dia pribadi. Dia hanya punya batasan di harta yang dia berikan pada istrinya, ya. Maka itu ada batasannya. Begitu juga dengan istri. Ingat, batasannya adalah yang boleh dia keluarkan, dia sedekahkan dari rumah tanpa izin suaminya adalah makanan basah yang dikhawatirkan mudah rusak. Selain daripada itu, selama dari suami, sofa, bantal, spray, handuk, sendok, garpu, piring, apa saja yang suaminya dari harta suaminya, kalau dia mau memberikan kepada orang lain, walaupun itu kerabatnya, tetap dia harus izin. Nah ini hukum syar'inya. Abu Dawud rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab al-mar'u tasaddaqa min baiti zawjiha, bab khusus seorang wanita yang bersedekah dari harta suaminya. As-San'ani dalam Subulus Salam berkata pada juz 2 halaman 279 bahwa Ibnul Arabi berkata,
ulama salah berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Sebagian dari mereka ada yang membolehkannya dalam sesuatu yang sedikit yang dianggap sepele dan tidak nampak berkurang setelah diambil. Dan sebagian dari mereka ada yang membolehkan dengan syarat jika suami mengizinkannya walaupun dengan ucapan secara global. Nah, jadi memang ini pekah sekali hukum syar'inya, makanya masuk dalam pembentukan karakter muslimah. Ya. Bagaimana kita menghormati suami kita di rumah, tidak sembarangan mengambil keputusan kecuali dengan izinnya. Nah ini teman-teman perlu garis bawah ya. Kenapa kita banyak sorotin muslimah? Karena kita sedang membahas 40 hadis pilihan pembentukan karakter muslimah. Masalah ini yang sedang kita bahas sebenarnya masalah yang dianggap sederhana oleh sebagian orang, tapi sebenarnya dia bisa menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga. Bahkan pelanggaran syar'i terjadi, ada dosa. Ya, kalau perempuan melanggarnya gitu kan. Jadi seringkali kalau masalah kecil seperti ini saja, artinya selain makanan basah, tidak diizinkan wanita muslimah mengeluarkan, menyedekahkan ya, ke orang lain tanpa izin suaminya, maka bagaimana dengan hal-hal yang lain yang lebih besar? Berapa banyak muslimah yang kufur asyirah, kufur terhadap kebaikan suaminya. Ya, dia nusyul, membangkang terhadap kepemimpinan suaminya. Bahkan dia yang menjadi pemimpin di rumah, dia yang penentu keputusan, harus kemana, beli apa yang dikeluarkan. Ini semua pelanggaran syar'i yang luar biasa. Yang kita sayangkan subhanallah, ada muslimah, mungkin dia tidak berzina di luar sana. Dia tidak mencuri, dia tidak riba. Tapi dia lupa, ternyata merusak hubungan baik dengan suaminya adalah dosa besar. Dosa besar. Bahkan mayoritas wanita menjadi penghuni neraka, sebagaimana sabda manusia terbaik Rasulullah SAW adalah kufur terhadap kebaikan suami. Maksud dalamnya adalah mengatur suami, menekan dia, sampai ada sebagian suami mungkin karena kepribadiannya lemah, ya, akhirnya dia tunduk dengan istrinya. Seakan-akan dia itu seperti anak kecil yang setiap saat bisa dijewer, bisa diatur, bisa diperintah, bisa dimarahi. Kemudian ketakutan kalau istrinya mengancam untuk cerai. Ini semua permainan syaitan dalam rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sebuah hukum dari langit yang Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pengurus, pengawas, pengontrol, penentu. Ya. Apapun yang semakna dengan kata ini bagi kaum wanita. Jadi seharusnya sebagai suami Anda posisikan diri sebagai penentu keputusan di rumah. Tentu ini juga Allah akan hisab kalau dia mengambil keputusan yang ngawur, yang sembarangan, yang melanggar hukum Allah SWT. Dia harus dengan adil. Allah mengatakan wa aqsitu, dan adil lah, gitu kan? Dalam ayat ini, walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian, kita juga disuruh adil, gitu kan? Tak boleh kalau kita salah kita mengatakan kita salah. Bukan ketika kepemimpinan di tangan suami lalu kemudian kita otoriter, enggak. Tapi bagaimana memang pemimpin harus satu. Kenapa presiden, kenapa raja, kenapa harus ada satu, kenapa imam sholat harus ada satu, kenapa panglima perang satu, kenapa satu? Karena memang tidak bisa kalau dua kepemimpinan. Yang jauh lebih besar daripada itu, kenapa tidak ada Tuhan dua, kenapa hanya Allah satu? Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Kalau seandainya Tuhan selain Allah, maka akan rusak semua ini. Memang keputusan final di satu orang. Makanya Allah jadikan suami pemimpin dari istri, bukan dua-duanya jadi pemimpin, gitu kan? Yang memimpin, menginstruksikan, mengatur, menata, mengadakan, ya, menaungi, mendidik dan seterusnya. Dan yang dinaungin, mematuhi, ya, menghormati, menjalankan, memang sudah begitu. Baru tatanan rumah tangga itu bisa baik dan normal. Selama rumah tangga itu teman-teman sekalian, istri yang mengaturnya semuanya, bahkan merasa tidak perlu dan harus dia mengatur suaminya, maka percaya rumah tangga itu tidak akan pernah normal. Saya subhanallah pernah belanja di salah satu toko, gitu, melihat pengalaman gitu. Saya sampai kaget gitu. Dan ini ternyata bukan di satu dua rumah tangga. Banyak sekali terjadi seperti ini. Jadi mereka suami istri ini sudah berumur kelihatannya. Lagi masuk ke satu toko perabot rumah tangga. Kebetulan saya antri di belakang mereka di kasir gitu kan. Nah rupanya si istri ini mengambil barang-barang yang cukup banyak. Suaminya menegurnya. Suaminya mengatakan, ini kan masih ada di rumah. Untuk apa dibeli lagi? Tapi saya melihat sepintas raut wajah ibu tersebut tidak mau tahu. Suami ingatkan lagi tuh. Ini kan masih ada. Dan ini juga yang dibeli. Untuk apa? Manfaatnya apa? Dia tidak mau tahu.
Dia cuma mau tahu harus beli dan harus bayar. Dan saya melihat akhirnya suami ini karena menghindari pertengkaran, keributan, apalagi di tempat umum, dia bayar. Ini kezaliman. Kenapa anda zalimi suami anda gitu? Kenapa harus memaksakan keinginan anda? Kita di dunia ini hanya hidup sebentar, gitu kan? Jangan sampai rumah tangga yang merupakan bahtera terbesar untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalan tol menuju ke surga rumah tangga itu anda rusak. Betul-betul jalan tol, terutama bagi muslimah. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, puasa Ramadannya, nggak disebutkan yang sunnah-sunnah ya. Sholat sunnah, puasa sunnah nggak disebutin. 5 waktu sholat yang wajib. Puasa Ramadan, lalu mentaati suaminya. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Wahai muslimah, sadari hadis ini. Renungi baik-baik. Suamimu adalah surgamu. Dan itu perkataan Nabi SAW. Pada saat menemukan bibinya Imran bin Husain radhiyallahu anhu ajma'in, mengeluhkan tentang suaminya di rumah Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu Nabi SAW mengatakan, hati-hati dengan lisanmu. Karena yang sedang kau bicarakan itu suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi teman-teman jangan sampai keluar dari koridor itu. Ya? Dan jangan pernah dibawa dengan bisikan syaitan, oh kalau saya tunduk sama suami saya, kalau saya hormat maka saya ditindas. Demi Allah tidak. Percaya tidak teman-teman sekalian. Kami ini kaum laki-laki, sudah Allah berikan fitrah punya sifat kepemimpinan. Pemimpin itu kalau dihormatin, dijunjung, dihargai, ya, maka pasti yang ada adalah menaungi, melindungi, mencintai, mengasihi. Itu yang ada. Tapi kalau anda menghadapi laki-laki yang sudah Allah berikan fitrah kepemimpinan dengan cara laki-laki, maka dia akan hadapi anda dengan cara laki-laki. Anda kasar, anda tidak keras kepala, nggak mau mengalah, mau menentukan keputusan. Maka ini satu waktu suami anda yang mungkin awal-awalnya sabar, nanti seperti bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Dan di saat meledak, anda gigit jari nantinya. Banyak terjadi kasus ya. Tiba-tiba suaminya nikah lagi diam-diam. Tiba-tiba ada, kalau tidak punya iman atau belum belajar ilmu agama yang mendalam, maka dia punya selingkuhan haram. Atau tidak pulang ke rumah. Banyak suami yang tidak mau pulang ke rumah. Istrinya bingung, kenapa selalu telat pulang ya? Loh, dia harus muhasabah. Kalau rumah wangi, rumah bersih, seorang bidadari di rumah sedang menunggu dengan pakaian yang indah, yang menarik suaminya dengan wangi, dengan tutur kata yang santun. Kira-kira suami nggak buru-buru pulang? Pasti dia akan buru-buru pulang. Kalau dia merasa ada kenyamanan di rumah. Dia udah jenuh dengan pekerjaan dia dalam keseharian. Tapi pada saat yang datang adalah baru tiba di rumah. Muka sudah cemberut. Mana pesanan saya? Kenapa kamu begini? Kok lama? Kenapa begini? Dan segala macam pertanyaan. 1000 pertanyaan. Orang masuk mungkin dalam kondisi haus, letih. Pada saat Nabi SAW, wahai muslimah, dengarkan baik-baik nasihat ini. Pada saat Nabi SAW turun dari Gua Hira, di malam 27 Ramadan, pertama kali menerima wahyu Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq. Beliau lari turun karena ketakutan pada saat itu. Begitu tiba di depan rumah, mengetuk pintu rumah Khadijah, begitu terbuka radhiyallahu anha, ya. Khadijah melihat raut wajah Nabi SAW berubah. Tidak dimulai dengan kecemburuan, ya, curiga, nggak ada. Pada waktu itu Nabi belum jadi Nabi ya, masih manusia biasa. Belum dapatkan jadi Nabi. Jadi kalau ada mengatakan itu kan Nabi, nah, belum jadi Nabi pada saat itu. Ya. Khadijah tidak berbicara satu kata pun, menunggu suaminya yang mengucapkan. Maka teman-teman sekalian yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah faham, oh berarti suami saya dalam kondisi ketakutan. Diselimutin, ya, ditemanin duduk, dengan sangat tenang. Khadijah tidak memulai bertanya apapun. Sampai Nabi SAW sudah tenang, lalu Nabi SAW ceritakan, oh ya Khadijah telah datang kepada saya begini dan begitu, diceritakanlah semua kasus tersebut. Mana muslimah dari sifat Khadijah radhiyallahu anha? Pemimpin wanita di surga Khadijah. Siapa di antara anda yang mau mencontohi wanita, contohi Khadijah radhiyallahu anha. Demi Allah anda akan bersama dia di surga. Nggak ada sesuatu yang diragukan lagi. Selama anda menjadikan Khadijah radhiyallahu anha adalah ya, contoh anda, maka al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama yang dia ikutin, yang dia temanin. Dalam hadis lain, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Cintai Khadijah.
Sampai kata Anas radhiyallahu anhu, tidak ada hadis Nabi SAW yang lebih membuat kami gembira dibandingkan hadis yang berbunyi, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Karena aku mencintai Rasulullah SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun amalku tidak sama dengan amal mereka. Perhatikan, akan bersama-sama. Ada seseorang laki-laki datang mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Dia bilang, saya tidak banyak amal, kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Cintai Khadijah, bukan seorang artis dari Hollywood, dari Bollywood, dari mana-mana. Bukan mereka. Khadijah, pemimpin, kata Nabi SAW, telah sempurna dari laki-laki akal mereka yang cukup banyak. Dan dari wanita hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Ini yang dijadikan tolak ukur. Khadijah pertama. Baru anaknya Fatimah. Baru kemudian Asia, istrinya Fir'aun. Baru Maryam. Ya. Atau Maryam baru Asia. Tapi Khadijah dengan anaknya Fatimah radhiyallahu anha majma'in, ini adalah pemimpin wanita di surga. Luar biasa loh ini. Lihat salah satu, apa sih statusnya apa Khadijah? Istri. Statusnya Khadijah istri Nabi Muhammad SAW. Ada istri Nabi yang lain? Ada. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab, tapi datang setelah Khadijah meninggal. Selama Khadijah ada, Nabi SAW tidak berumah tangga. Tidak berpoligami. Poligami setelah Khadijah meninggal, baru menikah Nabi SAW dengan Sauda, seorang janda di Mekah, radhiyallahu anha, kemudian baru nikah sama Aisyah. Di tahun yang sama, menikahi langsung 2 wanita. Ya. Tapi pada masa Khadijah enggak terjadi. Karena Khadijah luar biasa, seorang wanita yang luar biasa. Sampai Khadijah itu bisa mengenal radhiyallahu anha kapan Rasulullah SAW itu butuh makan, ya, lapar, haus kah? Sudah dibaca. Dia betul-betul fokus menjadi seorang istri. Suaminya datang, apa nih yang bisa membahagiakan suami saya? Selesai. Sekarang waktu termahal yang saya harus mengejar pahala Allah di suami saya, sekaligus saya nikmati. Nikmati bercengkrama dengannya, bercanda dengannya, biologis dengannya. Meraih cinta suami, meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, ya, istri manapun yang membuat suaminya murka, maka Allah yang di langit murka padanya sampai suaminya ridho. Bayangkan, jadi ada hubungannya, ada koneksi di sini antara membuat suami ridho, cinta dengan cintanya Allah, dan bagaimana membuat suami marah, murka, ya, tertekan, maka Allah pun murka pada istri tersebut sampai suaminya ridho. Hadis itu hadis sahih, saudara muslimah. Sadari ini. Ini yang kamu harus jadikan dalam rumah tanggamu. Bukan mencontohi wanita-wanita barat, wanita-wanita kafirah, wanita-wanita yang muslimah tapi sekuler. Yang ada adalah otoriter dalam rumah tangga, kasar dengan suami, mengatur sana sini. La haula wa la quwata illa billah. Bukan begitu. Rumah tangga itu akan sangat penuh dengan rasa cinta kalau istri menghormati suaminya. Suami pasti akan menaungi suami istrinya. Pasti yang ada rindu, kangen, karena santunnya, karena ramahnya, karena romantisnya, karena wanginya. Memang sudah begitu. Itu fitrahnya, gitu kan. Jangan diubah itu. Sampai pernah Nabi SAW masuk dalam rumah Khadijah radhiyallahu anha, lihat dari raut wajah Nabi SAW, sepertinya Nabi ini butuh makan, mau makan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hai suamiku, izinkan saya, ya, untuk ke belakang. Lalu beliau pun mengurus makanan terus kesukaan Nabi SAW. Pada saat itu Jibril datang. Jibril datang khusus. Wahai istri, wahai muslimah, perhatikan. Jibril datang khusus kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu membawa makanan kesukaanmu. Ya? Maka kalau dia datang, sampaikan. Ini renungi teman-teman sekalian. Saya saja laki-laki tersentuh dengan ini. Apalagi anda perempuan harusnya lebih, karena anda peka secara perasaan. Kata Jibril SAW, sampaikan kalau nanti dia datang. Karena perbuatannya ini fokus pada suaminya, menyiapkan makanan kesukaannya, menggembirakan suaminya. Sampai Nabi SAW itu sedih pada saat meninggal Khadijah, dikenal dengan Amr Huzun. Karena luar biasa orang yang bermakna dalam hidupnya. Tidak pernah kasar, tidak pernah marah-marah, tidak pernah ngatur-ngatur. Suami pokoknya bagi dia adalah pemimpinnya. Maka kata Jibril SAW, sampaikan kalau dia datang nanti. Salam dari Allah. Menggetar ke hati anda ini? Kalau enggak luar biasa ini. Ya. Butuh anda kritisi keimanan anda. Karena perbuatan luar biasa dengan suaminya. Sampaikan salam dari Allah. Anda sedang memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta Allah.
Dan sampaikan salam dariku. Jibril alaihissalam mengatakan. Pada saat Khadijah datang, maka Nabi SAW sampaikan itu. Lalu Jibril mengatakan, dan sampaikan juga kepadanya. Karena perbuatannya ini, dia akan dapat istana di surga. Istana di surga, wahai muslimah. Yang tidak akan pernah didengarkan kebisingan. Kenapa kebisingan yang sedang dibahas? Karena Khadijah nggak pernah buat kebisingan di rumahnya. Semuanya ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan, keromantisan. Ya, luar biasa gitu. Kenapa Nabi SAW sebutkan dalam hadis lain, ini sisi yang lainnya. Wanita ahli surga. Siapa ya Rasulullah? Wanita yang kalau dia disakiti. Dan dia menyakiti. Di sini yang perlu dikarisbawahi masalah dia disakiti ya. Maka dia akan datang memegang tangan suaminya. Sambil mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Subhanallah, kami kaum laki-laki teman-teman sekalian, wahai muslimah. Ini rahasia kami laki-laki. Kalau kami berbuat salah. Tapi anda justru datang mengatakan, maafin ya kalau saya punya salah. Maka yang muncul adalah kami akan mengatakan, enggak, saya yang salah. Karena bukan serangan, tapi justru mengalah. Memang begitu cara menghadapi laki-laki. Itu ajaran syariat, wahyu. Kalau anda pilih cara lain ya sudah. Hak anda, tapi tidak akan normal. Yang normal, yang stabil, yang sempurna bahkan. Rumah tangga mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Renungi ini teman-teman sekalian ya. Nah, kita kembali ke masalah kita tadi. Jadi kalau masalah kecil saja, masalah mengeluarkan dari rumah, ya selain makanan basah harus izin suami, maka bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan masalah memerintah-perintah suami, masalah mengatur suami, masalah ini dan itu? Biasakan. Ini ada keluarga saya mau datang, ibu saya mau datang, ayah saya mau datang. Boleh nggak? Harus kita tahu ini teman-teman sekalian. As-San'ani berkata dalam Subulus Salam, pada juz 2 halaman 279, bahwa Ibnu Arabi berkata, ulama salah berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Sebagian mereka ada yang membolehkan dalam sesuatu yang sedikit dianggap sepele dan tidak nampak berkurang. Dan sebagian lagi mereka ada yang membolehkan dengan syarat jika suami mengizinkannya. Walaupun dengan ucapan izin global. Jadi yang mengatakan pendapat ulama misalnya ada kacang nih. Kacang satu toples. Makanan kering kan? Karena bukan makanan basah. Sekarang kalau anda ambil segenggam, gitu kan? Anda lagi makan, kan halal. Istri boleh makan apa yang suami siapkan. Gitu kan? Tapi rupanya dari genggaman ini, tidak sengaja ada seorang teman yang datang ke rumah, kemudian dia duduk bertamu pada anda, sahabat anda misalnya, lalu dia mau pulang. Kemudian anda masih pegang kacang itu misalnya, karena masih tadi asyik ngobrol sebentar mungkin 5-10 menit, lalu dia mengatakan, oh kacang itu kacang apa itu? Oh ini kacang tanah nih. Bisa nggak saya incipin? Boleh silakan. Diambil sama dia. Kemudian dia bawa nih, diambil di genggaman dia bawa pulang gitu. Nah, beda kalau tamu makan di rumah itu beda. Sekarang yang dikatakan ini kan bersedekahkan, dikeluarkan ya. Maka dia bawa, itu tidak masalah. Kata sebagian ulama, karena memang bukan anda suruh, oh udah bawa aja sama toplesnya tuh, tanpa izin suami. Nah itu kan sudah banyak. Ya. Makanya dikatakan kalau jumlahnya seperti tidak berkurang, tidak berpengaruh, nah itu lain. Dan sebagian lagi mengatakan tidak, tetap harus dia izin sama suaminya walaupun izinnya global. Misalnya anda mengatakan, kan mas atau apalah dipanggil suaminya misalnya, kalau kerja mungkin subhanallah ada keluarga saya datang, saya sempat telepon tidak dijawab, mungkin saya WA belum sempat dibaca karena kesibukan, kemudian mereka terlanjur ada di depan rumah, kemudian mereka datang, pada saat saya punya kelebihan makanan, saya ada pakaian lebih, ada ponakan saya datang, boleh nggak saya kasih dia? Kasih mereka, saya sedekahkan. Kalau suami mengatakan silakan, di rumah ini bebas, kamu mau kasih siapapun kepada mereka silakan. Itu izin global, teman-teman sekalian. Dan memang seorang wanita ini betul-betul terikat dengan suaminya. Sampai keluar rumah saya tanpa izin itu dilaknat. Itu luar biasa gitu. Ya. Kalau anda mau selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, memang harus begitu. Lalu penulis mengatakan, saya berkata sebab perbedaan pendapat ini adalah adanya hadis-hadis yang membolehkan wanita bersedekah dari harta suami dan hadis-hadis yang melarang hal tersebut. Al-Hafidh maksudnya sebab terjadi perselisihan pendapat. Akhirnya sampai ada kesimpulan yang boleh hanya yang basah, yang dikhawatirkan basi dan yang kering, atau yang lainnya tidak boleh, gitu kan? Itu karena ada hadis-hadis ya, seperti hadis ini tadi membolehkan wanita bersedekah. Hadis nomor 2 ini ya, bersedekah dari apa yang dia boleh makan, ar-ratbu kata Nabi SAW, makanan basah ya.
yang dia makan dan dia boleh hadiahkan dalam hadis ini. Berarti ada dibolehkan dalam hadis tadi yang 22 yang sedang kita bahas ini nggak boleh, gitu kan? Sampai ada sahabat mengatakan walaupun dari makanan, kata Nabi SAW, itu harta kami yang terbaik. Karena umumnya semua gaji kita, pendapatan kita diberikan makanan dan minuman kan? Seperti itu. Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah menyampaikan satu perkataan bagus dalam memadukan hadis-hadis yang tampak bertentangan tentang tema. Seperti hadis Abu Umamah. Hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW fi khutbatil wada' yaqul la tunfiqul mar'atu syai'an min baiti zawjiha illa bi idni zawjiha." Faqila ya Rasulullah wala ta'am, qala dzalika afdalu amwalina. Saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah ketika haji wada'. Dan ini sebenarnya hadis yang bahasan kita di hadis nomor 22 ya. Seseorang wanita tidak boleh menginfakkan sesuatu apapun dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Dikatakan tidak pula makanan wahai Rasulullah, maka beliau mengatakan ini adalah harta kami yang paling utama. Maknanya adalah mayoritas pendapatan kami memang larinya ke makanan dan minuman. Hadis ini melarang kaum wanita menginfakkan harta suaminya tanpa seizinnya. Sedangkan hadis yang sedang kita bicarakan itu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas membolehkan wanita menyedekahkan harta dari rumah suaminya seperti rotub atau makanan basah dan sejenisnya. Maka Al-Hafidh Al-Iraqi berkata, cara menggabungkan pengertian dua hadis tersebut adalah bahwa hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan adat istiadat suatu negara dan sesuai dengan perbedaan kondisi suami terkait dengan berkenan atau tidak berkenannya dia akan hal tersebut. Juga tergantung pada perbedaan kondisi barang yang diinfakkannya antara barang remeh yang diperkenankan dan jenis barang yang memiliki nilai penting bagi dirinya yang ia tidak mudah memberikannya. Dan perbedaan antara makanan yang basah dan mudah rusak jika terlambat dimakan dengan yang bisa disimpan dan cepat rusak. Lalu Al-Iraqi menukil perkataan Al-Khattabi sebagai penguat pendapatnya mengatakan setelah menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghairi mufsidah atau ya, apabila seorang perempuan menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya tanpa membuat kerusakan atau berlebihan. Perkataan ini mengarah pada kebiasaan penduduk Hijaz dan penduduk negeri lainnya bahwa pemilik harta terkadang mengizinkan istri, keluarga dan pembantu untuk menginfakkan sesuatu yang ada di rumahnya berupa makanan atau lauk pauk dan sejenisnya. Dia memberikan kebebasan kepada mereka dalam bersedekah dari hartanya jika ada orang yang meminta dan tamu yang berkunjung. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk mempertahankan dan membiasakan kebiasaan baik ini serta menjanjikan pahala bagi pelakunya. Namun bukan berarti seorang istri atau pembantu boleh bertindak sendiri mengambil sesuatu yang tidak diizinkan pemilik harta dan tidak diberikan kebebasan bagi mereka berinfak darinya. Bahkan beliau khawatir jika itu dilakukan maka mereka akan mendapatkan dosa. Demikian juga ini diperkuat atau memperkuat argumentasi dengan perkataan Ibnu Arabi dan Al-Mundri yang akan dibahas nanti. Ya, jadi kalau saya simpulkan apa yang saya bacakan tadi teman-teman sekalian, dilihat daripada kebiasaan pertama itu ya, dan adat istiadat yang ada yang tidak bertentangan dengan agama. Maksudnya adat istiadat yang dipegangi oleh suami, yang dia tentukan di rumah. Misal ada suami mengatakan pada saat istrinya bilang, saya ingin sekali kalau masak berbagi dengan tetangga misalnya. Untuk atau saya kalau belanja, ya, misalnya, saya sering kali kalau saya beli beras dari uang bulanan, saya juga belikan untuk orang tua saya. Saya berikan juga buat ponakan saya, buat misalnya sepupu saya. Apakah itu boleh? Suaminya mengatakan, yang begitu nggak usah izin sama saya. Udah, beli aja, nggak masalah. Nah ini, suami ini seperti menetapkan satu kebiasaan di rumah, nggak apa-apa. Kalau kamu mau infakkan boleh, gitu kan? Maka ini berarti terbuka, boleh saja. Nggak ada masalah, karena suaminya sudah memberikan izin global, gitu kan. Dan ini juga ada batasannya, tadi seperti disinggung ada batasannya, bukan pada benda-benda yang sangat bernilai bagi suami. Jadi misalnya gini, kalaupun suami memberikan izin global, nggak apa-apa kalau ada yang mau diberikan dari rumah ini silahkan. Tapi ini, izin umum ini, itu harus diperhatikan pada hal-hal yang bukan juga barang berharga bagi suami. Misalnya, contoh suami baru beli jam tangan, bagus, Rolex misalnya mahal gitu kan. Lalu karena istri ini memahami boleh menginfakkan, suaminya bilang tidak apa-apa apa yang kau keluarkan rumah ini boleh saja. Diambil jam Rolex dikasih kepada adiknya yang datang. Maka ini bertolak belakang karena
izin ini lebih kepada bukan benda yang dianggap bernilai, sangat bernilai bagi suami, kecuali dengan izinnya. Gitu kan? Tapi kalau sifatnya, terutama makanan basah, itu nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan mudah rusak, kue-kuean, buah-buahan, sayur-mayur, minuman, nggak ada masalah. Gitu kan? Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian mana batasannya. Ya, mana batasannya. Dan ingat teman-teman sekalian, bagi muslimah, perhatikan baik-baik. Awal yang akan dihisab bagi seorang muslimah, kata Nabi SAW di hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Maka suami dudukkan dia sebagai seorang pemimpin yang Anda hormati, yang Anda junjung tinggi. Ya. Selama salah satunya adalah selama dia tidak suruh kepada kemaksiatan, dan salah satunya adalah bagaimana tidak mengelola atau melalaikan harta yang diamanahkan di pundak Anda. Ya. Termasuk hati-hati musibah. Perlu saya ingatkan ini. Benda-benda yang suami beli. Ya, yang merupakan kebutuhan dia. Seperti misalnya alat cukur kumis misalnya ya. Atau mungkin apalah ya. Mungkin gunting kuku ya. Apa saja kira-kira yang suami memang siapkan di rumah. Maka Anda tahu itu adalah amanah. Anda harus taruh di sebuah tempat. Anda muliakan ya benda-benda ini karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh Anda menjaga amanah harta suami. Taruh satu tempat. Jadi kalau suami tanya, "Mana ini saya? Mana itu saya?" "Oh ya, sebentar." Ada. Dan termasuk kelalaian besar, bahkan bisa berbau dosa ini teman-teman. Sekarang kalau seorang muslimah ditanya oleh suaminya, "Mana kemarin benda yang saya beli?" "Oh, nggak tahu." "Mbak," tanya mbaknya, tanya pembantu. Pembantu juga nggak tahu. Akhirnya suami harus beli lagi. Hati-hati, ada hisapnya semua. Gitu kan? Banyak muslimah bengkalaikan masalah ini. Subhanallah. Barang-barang suami tidak mau tahu. Padahal suami beli dengan nilai. Ya, itu akan dipertanggungjawabkan. Anda kalau kerja di kantor, kantor siapkan perabot-perabot dan kebutuhan kantor, lalu kemudian Anda lalaikan. Kira-kira Anda merasa bersalah nggak sama atasannya? Itu jawabannya iya. Karena itu harta orang dibeli gitu kan. Begitu juga dengan suami, orang yang paling layak untuk kita hormatin. Sampai kata Nabi SAW, kalau boleh sujud kepada selain Allah, aku suruh istri sujud pada suaminya. Karena suami bukan orang yang kenal Anda sebelumnya. Kita kan tidak boleh nikah sama mahram. Dia bukan ayah, bukan saudara, ya, bukan ponakan, bukan paman. Orang lain datang tiba-tiba dalam kehidupan Anda, wahai muslimah. Kemudian tiba-tiba dia hasil keringatnya, hasil kerjanya. Ya. Itu yang nikmati mayoritasnya adalah Anda. Yang paling banyak makan di rumah, paling banyak minum di rumah, yang paling banyak bernaung di rumah, yang paling banyak menggunakan air, fasilitas tempat tidur, belum kebutuhan Anda sendiri pribadi, kosmetika, segala macam, paket. Itu Anda menikmati hasil keringatnya orang yang tadinya Anda tidak kenal sebelumnya. Allah yang bebankan pada mereka untuk memberikan Anda nafkah. Maka hati-hati, Allah akan tanyakan itu. Tidak ada nikmat, kata Nabi SAW, kecuali Allah akan tanyakan nikmat itu pada hari kiamat. Hati-hati wahai muslimah. Jadilah seorang wanita salihah yang mengejar ridha Allah dari suami. Dan Anda menghormati suami, mencintai dia, mendahulukan pendapatnya, ya. Menjunjung tinggi dia, menjaga amanah yang telah diamanahkan, itu juga adalah bagian daripada syariat. Itu bagian daripada syariat. Ya. Termasuk juga teman-teman, ini perlu sekali, ini penting untuk saya titik beratkan. Saya ulangi lagi, poin ini penting. Kalau saya tidak tahu sekarang durasi menit keberapa yang kita ngisi pengajian, tapi ini penting teman-teman. Kalau Anda ulangi pengajian ini, ulangi di menit ini. Ya. Anak-anak itu adalah anak-anak suami Anda. Anda betul. Itu juga anak Anda, tapi itu juga anak suami. Banyak saya dengar kadang-kadang ya, selentingan muslim yang mengatakan, nggak penting suami saya, yang penting anak-anak saya. Loh, memang itu bukan anak suami? Itu anak suami. Justru dia lebih berhak terhadap anak tersebut. Ibu berhak untuk didahulukan dalam pelayanan. Kalau ibu mengatakan, nak ambilin air buat ibu. Suami ibu atau ayah anak ini mengatakan, nak ambilkan ayah air. Di situ ibu didahulukan pelayanan sebagai balas jasa karena ibu sudah mengandung dia. Tapi jangan lupa, anak-anak itu anak suami karena dia membawa nasab suami. Ya. Tetap walaupun ibu mengandung 9 bulan, dia tetap misalnya namanya Ahmad, nama ayah Yusuf. Ahmad bin Yusuf. Kalau nama Anda Aisyah nggak akan pernah berubah menjadi Ahmad bin Aisyah, nggak pernah itu. Ini kan sebuah fakta lapangan yang menandakan anak itu adalah anak suami yang Allah amanahkan pada Anda. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, dan seorang wanita pemimpin terhadap dan
akan diminta pertanggungjawabannya terhadap harta dan anak suaminya. Nah ini penting teman-teman sekalian. Banyak saya lihat muslimah ini kasusnya, mereka mendahulukan anak dari suami. Yang penting anak. Tidak ukhti, yang penting suami. Baru datang setelahnya anak. Jangankan anak teman-teman sekalian. Ayah anda saja, orang tua anda, ibu anda, kalau menyuruh anda sesuatu lalu suami tidak menginginkan, anda tidak boleh melakukan itu. Apalagi anak yang ternisbatkan pada dia. Ini penting dan ini peka sekali. Ya. Yang penting anak, yang penting anak, yang penting anak. Bahkan kadang-kadang ada yang mencekokin anaknya, subhanallah, merusak rasa hormat anak pada ayahnya. Itu ayahmu itu begini, ceritakan keburukannya. Pada anak-anak yang umur 4 tahun, 5 tahun, tidak ngerti apa-apa. Bagi anak-anak itu ayahnya adalah pahlawan dia. Kenapa anda rusak? Kalau anda benci sama suami dengan satu sifat, itu antara anda sama suami. Kalau anda benar pada saat terjadi pertikaian dengan suami, lalu terjadi perceraian pun, maka anda ambil keputusan cerai, itu hak anda. Boleh kalau suami melanggar syar'i segala macam. Tapi anda tidak punya hak teman-teman sekalian menanamkan kebencian pada anak-anak supaya benci ayahnya. Ini nggak boleh. Haram dalam Islam. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar membenci ayah. Khusus masalah itu. Ya. Ini bahaya sekali hadis ini. Atau peringatan keras atau tegas dari Nabi SAW. Anda bisa lihat dalam kajian kami, kajian dosa-dosa besar ya. Saya akan coba bukakan insya Allah, memastikan hadisnya ya. Supaya anda bisa renungin baik-baik. Kalau membenci ayah itu ya, adalah bagian daripada dosa. Ya. Dan tidak boleh teman-teman sekalian. Tidak boleh wanita menikah tanpa izin walinya. Itu ayahnya. Berapa banyak anak perempuan menikah karena ayahnya tidak setuju, maka ibunya yang dilobi dan ibunya mengiyakan. Biar ibu ridho dengan pernikahan anak 1000 kali, 10.000 kali, tidak akan ada manfaatnya. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Ya. Ya. Jadi kalau anda mengikuti ceramah kami tentang kajian dosa-dosa besar yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, itu ada di dosa besar 62. Khusus beliau menulis bab orang yang mengklaim penisbatan diri kepada selain bapaknya. Ya. Beliau mengangkat hadis dalam Bukhari Muslim dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'i ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya, Fulan bin Fulan, Yusuf bin Ahmad, misalnya Ahmad nama ayahnya. Ibunya namanya Aisyah, tidak bisa diganti Yusuf bin Aisyah, nggak bisa. Itu ibu yang mengandung gitu kan. Nah ini perlu digarisbawahi. Barang siapa yang mengklaim penisbatan diri kepada selain bapaknya, padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya. Hadis riwayat Bukhari ya di nomor 6766 dan Muslim di nomor 63. Kemudian beliau mengangkat juga hadis selanjutnya. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La targabu an abaikum, faman ragiba an abihi fahuwa kufrun." Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Jadi walaupun dia buruk, tidak usah dibenci. Apalagi anda kena bercerai sama suami, anda tanamkan kebencian pada anak-anak supaya benci ayahnya, semua keburukan itu. Anda mungkin benar dalam keputusan cerai sama suami karena suami zalim, tapi anda berdosa karena menanamkan kebencian anak pada orang tuanya. Mungkin suami itu, mantan suami anda dapat hidayah beberapa waktu kemudian menjadi orang yang saleh. Bukan mustahil. Kata Nabi SAW, janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya maka dia telah kufur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maksudnya adalah perbuatannya bisa sampai pada tingkat seperti dosa kekufuran. Walaupun belum keluar dari Islam. Kemudian beliau mengangkat juga hadis Nabi SAW dalam Bukhari Muslim juga sama hadis sahih. Man idda'i ila ghairi abihi fa'alihi la'natullah. Barang siapa yang mengaku penisbatan diri kepada selain bapaknya maka bisa mendapat laknat Allah. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian. Oleh karena itu hati-hatilah wahai muslimah. Ya. Jangan sampai anda tanamkan kebencian pada anak-anak, pada ayahnya. Ya. Bahkan sampai orang tua kita pun ya, tidak mengurus kita dari kecil, tidak menafkahi kita, tidak menggugurkan kewajiban kita bakti pada mereka. Nah, ini juga poin penting yang harus difahami baik-baik. Allahu a'lam.